pelarian dari saudaranya. Beberapa waktu yang lalu publik sempat dikejutkan dengan beredarnya kabar tentang menghilangnya seorang laki-laki di kawasan historis Cadas Pangeran Sumedang, Jawa Barat. Pemberitaan menghilangnya Yana Supriyatna usia 40 tahun mencuat setelah yang bersangkutan mengirimkan voice note kepada istrinya. 3 voice note yang beredar di publik dipercaya merupakan pesan terakhir Yana sebelum menghilang di Cadas Pangeran. Asumsi pun beredar dan ditanggapi beragam oleh masyarakat dan berbagai pihak. Polres Sumedang sebagai pemelihara Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sumedang tidak tinggal diam menanggapi kejadian menghilangnya Yana. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto memerintahkan jajarannya untuk menggelar pasukan pencarian dibantu dari Kodim 0610 Sumedang, BPBD, Basarnas, anjing pelacak. Namun fakta berkata lain. Melalui teknologi IT Polres Sumedang dan kesigapan anggota Satreskrim Polres Sumedang, keberadaan Yana terendus di daerah lain, bukan di Cadas Pangeran, melainkan Yana ditemukan di daerah Cirebon oleh Satreskrim Polres Sumedang. Bagaimana kronologis sebenarnya tentang menghilangnya Yana? Mari kita simak video berikut. Inilah cerita sebenarnya. Pada hari Selasa tanggal 16 November tahun 2021, Yana hendak pulang ke Sumedang setelah bekerja di Bandung. Saat itu waktu menunjukkan pukul 19.21 malam hari. Yana menghentikan sepeda motornya di Masjid Nurul Hidayah Dusun Jelekong, Kecamatan Pamulihan. Di pelataran masjid ini, Yana mengirimkan pesan suara kepada istrinya. Setelah beberapa saat berada di Masjid Jelekong, Yana melanjutkan perjalanannya memasuki kawasan Cadas Pangeran, tepatnya di Dusun Singkup, Kecamatan Sumedang Selatan. Di tempat tersebut Yana kembali menghentikan sepeda motornya. Yana menyimpan helm, mengunci stang dan membiarkan sepeda motornya di bahu jalan. Setelah itu, menyeberang menuju pembatas jalan Cadas Pangeran dengan maksud untuk bunuh diri. Namun hal tersebut urung dilakukan Yana karena teringat akan keluarganya. Dalam kondisi hati tidak menentu, Yana berjalan kaki ke arah timur Cadas Pangeran mencari tempat sunyi hingga tiba di pertigaan Cadas Pangeran menuju jalan setapak ke arah utara Cadas Pangeran hingga sampai di sebuah lapangan voli. Di lapangan voli itu Yana berniat membuat rekaman suara kembali untuk istrinya. Namun, tidak jadi karena lokasi tersebut terdapat beberapa warga. Yana kembali berjalan kaki menuju jalan raya menyeberang jalan hingga sampai di Masjid As-Salam Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Tepat pada pukul 20 malam hari, Yana melakukan sholat istikharah di masjid tersebut dan setelah itu menuju sebuah gang, menyusuri jalan setapak hingga tiba di sebuah tebing sungai. Suasana saat itu sangat sunyi dan hening. Yana melanjutkan keinginannya membuat pesan suara untuk istrinya. Yana mengirimkan pesan suara sambil menangis lirih dengan tujuan untuk membohongi keluarganya bahwa telah mengalami kekerasan, kemudian mengirim rekaman suara tersebut kepada istrinya. Di tempat itu pula, Yana membuang tas selendangnya dengan harapan ada yang menemukan dan memperkuat bahwa dirinya mengalami kekerasan di tempat tersebut. Yana kembali menuju jalan raya dan berniat meninggalkan Sumedang untuk menuju ke Jakarta. Namun karena setelah menunggu lama bis menuju Jakarta tidak kunjung muncul, Yana pun mengalihkan tujuannya ke Cirebon. Yana kemudian menyeberang jalan dan menumpang Elf dengan tujuan Cirebon. Saat itu waktu menunjukkan pukul 23 malam hari. Angkutan umum jenis mikrobis yang Yana tumpangi tidak ke Cirebon, namun hanya sampai di Kadipaten Majalengka. Yana pun turun dari kendaraan itu dan beristirahat di sebuah masjid, untuk kemudian pada Rabu tanggal 17 November tahun 2021 pukul 5.30 kembali meneruskan perjalanannya menuju Cirebon. Tepat pada pukul 8 pagi hari, kendaraan umum mikrobis yang Yana tumpangi untuk kedua kalinya kini tiba di Terminal Harjamukti Cirebon. Di Terminal Harjamukti Cirebon, Yana sempat berkeliling dan selanjutnya beristirahat di Masjid Terminal. Keesokan harinya Kamis tanggal 18 November tahun 2021, pukul 10.30 siang hari, Yana beranjak menaiki kendaraan umum jenis mikrobis jurusan Bandung. Dengan suasana hati yang tak kunjung pasti, Yana meminta turun di Kadipaten Majalengka, menuju sebuah masjid. Saat itu waktu menunjukkan pukul 12 siang hari. Sekira pukul 16.30 sore hari, Yana Supriyatna keluar dari masjid peristirahatannya dengan maksud mencari warung untuk berbuka puasa dengan berjalan kaki. Pada waktu yang bersamaan, anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang yang mencari keberadaannya dapat mengamankan Yana tepat di samping klinik jantung Husna Medika, Jalan Raya Timur, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka pada pukul 17 sore hari. Dan selanjutnya Yana dibawa ke Mapolres Sumedang.
Itulah keterangan Yana orang hilang yang misterius di Cadas Pangeran saat diperiksa Satreskrim Kriminal Polres Sumedang. Hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya yaitu konferensi pers tindak pidana menyebarkan berita bohong di Cadas Pangeran. Kepada yang terhormat, kami di Humas Polda Jabar kami persilakan. Tadi rangkaian rilis sudah kita sampaikan, kemudian bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh saudara Yana sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi silakan sekarang kami beri kesempatan untuk teman-teman menanyakan yang mudah-mudahan kita bisa menyampaikan. Setelah ditetapkan jadi Kalau tadi ada yang di sebelah kiri, siapa tadi? Di Bion ya? Bukan di Bion ya? Sampai saat ini saudara Yana itu tidak dilakukan penahanan karena pasal ini ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun dan tidak termasuk dalam pasal pengecualian. Namun atas kehebohan yang telah ditimbulkannya, saudara Yana dikenakan wajib lapor setiap hari di Polres Sumedang selama masa penyidikan. Untuk lokasi, kenapa pas keterangan awal ada 2 keterangan lokasi ditemukan awal korban, satu di Majalengka, satu di Cirebon, itu kenapa? Jadi ketika handphone itu hidup awal jam 8 pagi, posisinya itu di Cirebon, dakwah Cirebon, dan secara kebetulan posisi yang bersangkutan itu ditemukan itu juga berada di Dawan, namun di Majalengka. Jadi handphone yang hidup pertama itu lokasinya di Cirebon, namun berdasarkan hasil trace teknologi digital itu menunjukkan pergerakan yang bersangkutan mengarah ke Majalengka. Pak Kapolres, masalah lebih detailnya masalah apa tuh Pak? Terhadap masalah tersebut ada 2 permasalahan yang sifatnya ini masalah pribadi, ya ini masalah keluargaan dan masalah di pekerjaannya, di mana kedua masalah ini berdasarkan hasil pemeriksaan awal saksi-saksi terhadap pihak keluarga maupun pihak yang ada di pekerjaan tersebut menyatakan bahwa ingin menyelesaikannya melalui jalur keluarga dahulu karena tempo untuk saudara Yana menyelesaikan masalah tersebut masih ada, sehingga belum dapat kami ekspos saat ini. Hasil kejiwaannya Pak? Hasil kejiwaannya gimana Pak? Untuk hasil kejiwaannya memang baru keluar esok hari. Kami ketika melakukan setelah dilakukan proses penemuan ini, saudara Yana memang melakukan pemeriksaan psikiater, termasuk dilakukan tes urin untuk melakukan apakah ada indikasi penggunaan obat terlarang. Untuk hasil tes urin dinyatakan negatif, namun untuk tes psikologi itu baru keluar esok hari. Apa benar Pak, ini tersangka kerja di salah satu notaris di Kabupaten Sumedang? Kemudian kita temukan bahwa yang bersangkutan memberikan berita bohong, menyampaikan berita bohong. Nah, terkait masalah itu sedang kita dalami, ya penyebabnya apa dan sebagainya kita dalami. Baik itu di pekerjaannya, baik itu di masalah keluarganya, itu sedang kita dalami penyelidikan. Sekarang ini kita fokus terhadap yang bersangkutan memberikan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran yang ada di masyarakat. Ya, Komandan. Setelah selesai dari ini perkembangan penyidikannya nanti akan kita sampaikan berikutnya. Ya. Komandan, berita ini trending geger se-Indonesia Pak. Berita ini trending geger se-Indonesia. Geger se-Indonesia. Apakah dengan kasus ini adalah kasus pertama di Jawa Barat atau mungkin di Indonesia, sehingga penerapan pasal terhadap tersangka ini agak lamban juga mungkin? Jadi begini rekan-rekan, mungkin kita pernah mengetahui juga ya ada kasus yang Sunda Empire, kemudian yang berita-berita yang lainnya. Ini seperti itulah kasus tersebut. Jadi ini bukan pertama kali ya
persangkaannya terhadap saudara Yana, tetapi ada beberapa kasus-kasus sebelumnya yang mirip ya dengan kasus ini. Oke? Dua lagi ya. Soalnya kalau udah mau ajan nih. Kemudian netizen ini masih membanjiri medsos dan ini keluarga Yana kerap dibully dan ini himbauan untuk masyarakat. Gimana? Himbauan untuk masyarakat Pak biar tidak membuli Terkait apa? terkait komentar netizen di medsos. Ya, ya sebaiknya sekarang ini sudah kita bijak lah ya, bijak dalam menggunakan sosial media. Ya, karena sekarang ini sudah era digitalisasi, semua permasalahan-permasalahan yang menyangkut usaha kita, kehidupan kita, ya masalah kehidupan pribadi, keluarga dan sebagainya itu ini akan dengan secara cepat itu akan tersiar dan melalui media sosial. Di sini saya mengimbau, ya sudah stop untuk kegiatan-kegiatan media sosial yang memberikan atau menyesatkan masyarakat. Dan apa? Ya, artinya tidak ada lagi berita-berita tersebut. Ya, kasihan keluarga, kasihan lingkungan sekitar rumah keluarga kita. Nanti akan terkena aibnya permasalahan-permasalahan seperti ini. Artinya apa? Berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Izin Komandan, ada kemungkinan pasal baru yang diterapkan? Ada kemungkinan pasal baru yang akan diterapkan atau gimana? Bagaimana? Ada kemungkinan pasal baru yang akan diterapkan atau gimana? Dan? Ya ini nanti kita dalami lagi ya. Ketika memang di situ kan ada suatu perbuatan pidana lagi, kita akan gunakan pasal berlapis. Tapi untuk sementara itu pasal itu yang kita terapkan. Oke, satu lagi terakhir ya. Ini yang bersangkutan melakukannya atas inisiatif sendiri atau ada dorongan? Saat ini hasil penyelidikan itu atas inisiatif sendiri, ya dengan dia mendapat suatu permasalahan, baik itu secara pribadi, ya maupun secara di tempat usaha, sehingga dia mempunyai keinginan sendiri untuk membuat seperti itu. Untuk sementara, nanti kita kembangkan lagi. Baik, oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Satu lagi ya. Ini banyak bola liar, bagaimana perlu diluruskan kaitannya dengan isu bahwasanya soal istri muda. Ada kelas ya? Bulan. Ini perlu diluruskan pengenalan karena beredar di media sosial bahwasanya ada kaitannya dengan istri muda, janda, isu-isu itu, dan pelaku juga diduga ada sedang terjerat tindak pidana di Polres ini, gitu. Beredar di media sosial seperti itu. Itu gimana Komandan? Ya, jadi Sejauh rekan-rekan, pemeriksaan sejauh ya, ini. setelah ini ada statement dari yang bersangkutan. Mengapa yang bersangkutan melakukan kegiatan ini sehingga menimbulkan keonaran, menimbulkan perhatian dari masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Nanti setelah ini kita akan mendengar sama-sama penjelasan dari yang bersangkutan, baik saudara Yana sendiri maupun pihak keluarganya. Ya. Nanti saudara Yana di sini. Sini. Like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.